Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Adi Saputra, PM 24783016 dari kelas TRPL 3A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang VLAN Trunking Protocol atau VTP di dalam jaringan komputer. VTP itu sendiri adalah protokol yang digunakan untuk mengelola dan mendistribusikan informasi VLAN secara otomatis ke semua switch dalam satu domain jaringan. Dengan adanya VTP, administrator tidak perlu membuat VLAN satu persatu di setiap switch, karena perubahan yang terjadi di switch utama atau VTP server akan langsung disebarkan ke switch yang berperan sebagai klien. Nah, cara kerjanya itu cukup sederhana. Pertama, ketika VLAN ditambahkan, dihapus atau diubah di switch server, lalu VTP akan mengirimkan informasi tersebut melalui trunk link. Lalu selanjutnya semua switch klien akan mengupdate konfigurasi VLAN mereka agar tetap sama. Namun, VTP juga punya bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu revision number. Setiap perubahan VLAN akan menaikkan revision number. Jika sebuah switch dengan revision number lebih tinggi masuk ke jaringan, bisa saja seluruh VLAN di jaringan bisa berubah atau malah hilang. Karena itu, pemahaman dan mode VTP dan revision number jadi sangat penting. Dengan memahami VTP, kita bisa membangun jaringan yang lebih efisien, mudah dikelola, dan konsisten di seluruh perangkat. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita praktek konfigurasi VTP di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita sudah di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita pilih switch, pilih yang 2960. Di sini saya sambil melihat video tutorial lewat handphone. Jadi mohon maklumi jika mata saya terkadang mengarah ke kiri kanan. Kita tambahkan 4 switch. Supaya mudah, saya beri nama ini switch 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, setelah itu kita hubungkan dengan kabel VTP untuk masing-masing switchnya. Nah, sini ada 3 mode. Yang pertama itu ada server, yang udah ada klien, dan yang ketiga itu transparan. Nah, misalnya yang di bagian satu ini mode server, lalu yang ini mode klien. Nah, kita ubah jadi transparan, lalu klien, lalu sini server lagi.
kita ini konfigurasi dulu switch ini jadi mode terang supaya bisa dikonfigurasikan. Kita masuk ke sini, CLI, switch, enable, masuk ke convt, lalu masuk ke interface sesuai dengan yang WTP. Interface FA01. Lalu kita ganti dengan switch mode, switch port mode terang. Lalu kita cek dengan show interface mode terang. Do show interface terang. Nah, ini dia port FA01 dan sudah mode terang. Lalu kita konfigurasikan untuk yang FA01 di mode transparan. Enable convt, konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke interface dengan range FA01 sampai FA02 sampai 2. Oh, lupa, sorry, kurang range FA01 sampai 2. Oke. Lalu kita ubah jadi switch port mode terang. Lalu juga dikonfigurasikan enable convt interface range FA range FA01 sampai 2. Switch port mode terang. Yang terakhir ini enable konfigurasi terminal interface FA01. Switch port mode terang. Lalu kita cek dengan do show interface terang.
sudah mode terang port FH01. Kita cek juga yang lain. New show interface terang. Nah, ini juga sudah port FH01 dan 2. Cek juga yang ini. New show interface terang. Oke, ini juga sudah. Nah, jika sudah konfigurasi mode terang di semua switch, maka kita akan melanjutkan melakukan yang namanya VTP atau VLAN itulah. Pertama kita itu konfigurasi yang server dulu. Nah, nantinya yang lainnya akan mengikuti. Exit. Kita gunakan VTP. VTP. Kita pilih modenya. Ini switch 1 mode server. Nah, ini sudah masuk ke mode server. Nah, lalu kita itu mengatur VTP domainnya. VTP domain, misal namanya Rifan. Oke. Ini sudah. Kita ini tambahkan password. Sebenarnya sih ini nggak wajib ya, optional aja. Tapi supaya aman ya, kenapa nggak tambahin aja. Kita ketik VTP password 123. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke bagian yang transparan. Exit dulu. Kita VTP mode transparan. VTP mode transparan. Nah, udah mode transparan ini. Lalu kita VTP domain. Nah, ini nama domainnya tuh harus sama seperti yang di server tadi. Yang saya pakai di server tadi itu namanya Rifan. Lalu setelah itu VTP password sesuai dengan yang di server tadi 123. Lalu kita konfigurasi juga yang client. Exit. VTP mode client. Lalu VTP domain Rifan. Lalu VTP password 123. Nah, lalu terakhir server ini kita exit VTP mode server.
VTP domain private. Setelah itu VTP password 123. Nah, jika sudah ini kita coba buat VLAN di salah satu servernya. Kalau udah setting VLAN di salah satu server, maka yang lainnya itu bakal ngikut yang server ini. Nah, misal di server ini misal VLAN 2 lalu namenya misal A. Setelah itu VLAN 3 dengan name B. Setelah itu VLAN 4 dengan name C. Lalu VLAN 5 name D. Lalu setelah itu lalu kita cek VLAN yang sudah ada. Lalu show VLAN. Nah, sudah ada. Tambahkan di sini VLAN 2 dengan nama A, 3B, 4C, dan 5D. Nah, jika sudah dikonfigurasikan VLAN-nya ini, maka yang klien dan server ini akan ikut bagi server yang kita setting tadi. Nah, untuk transparan sendiri itu nggak ngikut karena dia itu berdiri sendiri, istilahnya independen, nggak mempengaruhi dan juga nggak dipengaruhi. Nah, kita cek di bagian klien. Kita do show VLAN. Nah, ini sudah otomatis ikut nih 23 VLAN 2345 dengan nama ABCD. Kita cek juga yang di server ini, do show VLAN. Nah, udah ngikut nih. Nah, ini udah otomatis terkonfigurasi tanpa kita harus manual satu-satu seperti yang di video sebelumnya. Itu tak perlu itu. Dengan VTP ini kita bisa otomatis setting satu semuanya ngikut. Nah, ini kan lebih efisiensi waktu. Kan efisiensi waktu itu kan hal paling penting di dunia IT kan. Dari itu supaya gak buang waktu, kita menggunakan cara VTP supaya tak atur satu semuanya ngikut, kecuali yang transparan ini. Jadi emang gak mau lah ngikut-ngikut, maunya diri sendiri lah istilahnya. Nah, kenapa bagian server lain tuh ikut? Ya, karena dia menganggap dirinya tuh seperti klien. Jika disetting di server, maka server lain tuh juga ngikut. Misal nih, kita coba hapus.
hapus dengan cara VLAN 5. Setelah itu kita cek do show VLAN. Nah, hilang kan? Nah, kita cek ini di client, harusnya ini ikutan berubah nih. Do show VLAN. Nah, hilang juga kan ini itu otomatis ngikut. Nah, kita coba cek yang di server juga. Do show VLAN. Nah, di sini nih apa nggak ngikut ini. Nah, di sini tuh terjadi itu bug di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di video yang sudah di-share di Kasum itu memang dijelaskan bug di aplikasi Cisco itu ya seperti ini, tidak ikut hilang. Kita coba cek yang di transparan, do show VLAN. Nah, di sini kosong karena dia tuh nggak mau ngikut yang lain, dia tuh maunya bisa sendiri lah, berdiri sendiri, independen, nggak ngikut atau diikuti. Nah, balik lagi yang server satu ini, si satu nih, itu bugnya seperti ini. Nah, ada cara ngatasinya juga di video classroom itu, dengan cara kita tambahkan VLAN lagi di switch 4. Kita tambahkan VLAN 6 dengan nama F. Sorry, kurang nama, name F. Nah, kita do show run, do show VLAN. Nah, ini sudah terganti, sudah tambah nih. Kita coba cek di server satunya, do show VLAN. Nah, sudah ganti kan, udah yang 5 tadi kehapus dan yang ke-6 itu tambah. Nah, itu dia cara ngatasi bugnya. Nah, di kasus ini ada hal menarik, yaitu do show, reaksi dulu, do show status. Oh, sorry, do show TP status. Nah, di sini tuh ada di configuration revision ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi itu. Di sini inilah yang dimana itu kita ubah suatu konfigurasi itu, maka akan bertambah di sini. Nah, di sini saya sudah mau melakukan perubahan konfigurasi itu sebanyak 11 kali. Misal kita cek dengan do show, kita cek dengan do show run. Kalau kita do show VTP status lagi, nah di sini menambah
misal taruh dengan nama host name. Sini kita ganti jadi switch. Switch 1 misal. Nah, coba kita lihat show TV status. Nah, di sini tuh masih sepertinya kita harus coba melakukan konfigurasi perubahan tuh dengan menambah VLAN. Misal tambah VLAN 7 dengan nama itu Y. Sudah tuh terbuat. Kita coba cek dulu show VTP status. Nah, di sini tuh tambahkan ya dari awalnya 11 jadi 13. Sekarang saya tadi konfigurasi yang pertama itu nambah VLAN, terus yang kedua itu ngasih nama VLAN itu. Ini tuh di bagian lain juga mengikuti. Misal di client do show TV status. Nah, 13 juga nih. Dan gimana jadinya tuh kalau misal kita punya nambah switch satu lagi. Misal di sini konfigurasi sebagai sini kita tunggu bootingnya. Misal sebagai klien dulu konfigurasi terminal. VTP mode client. Nah, setelah itu VTP domain event oke. Lalu VTP password 13. Lalu membuat VLAN 2, VLAN 3, nah, coba kita lihat di show VTP VLAN. Nah, di sini dari segi typo ini di sini tuh kesalahan ketik itu, jadi di Cisco itu kok kesalahan ketik tuh pasti ini tidak bisa diapa-apain. Saya tunggu saja, saya pause dulu. Jika sudah normal kita lanjut lagi. Oke, di sini sudah normal lagi. Kita do show VLAN. Di sini itu belum terbuat. Oke, kita tambah VLAN 2, tapi VLAN konfigurasi
not load. Berarti ini di mode client tuh tidak bisa menambahkan VLAN. Coba ganti ke mode server. Buat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10. Bisa sampai 15. VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, VLAN 14. Nah, setelah ini kita coba lihat dulu show VLAN. Nah, isi sampai 13. Nah, coba kita do show FTP status. Kita coba tambah lagi VLAN 14, do show VLAN. Do show VLAN, show FTP status. Nah, di sini sudah 13. Nah, di sini 13 supaya lebih dari yang seharusnya tadi server sebelumnya tadi. Kita coba tambah VLAN 15. Ini sudah lebih dari 13. Kita do show FTP status. Nah, sudah 14. Nah, ini kalian nih coba cek, isi masih 13. Nah, apa yang bakal terjadi jika switch dari server ruangan 2 disambungin ke ruangan 1? Nah, digabungin seperti ini. Halo, di sini setting dulu, exit, masuk ke device FA 01. Switch port mode terang. Nah, lalu ini yang kedua.
so coba masuk ke, kita exit dulu, coba refresh server 02. Ini sudah. Kita coba cek di server ini. Nah, di sini konfigurasi bentar itu refresh. Lalu kita cek apa yang terjadi setelah itu. Do show VTP status. Nah, di sini 14. Ini ikut di konfigurasi switch tambahan ini. Nah, pilihannya tuh juga bakal ngikutin yang di switch yang baru tadi. Sorry. Nah, 14 ini enggak. Nah, ini tuh sebenarnya tuh bahaya karena kita nambahin switch baru itu, tapi lebih tinggi angka ini konfigurasi revision ini. Jadi itu bisa merusak konfigurasi dari yang awalnya kita masukin. Nah, ini yang bikin bahaya nih. Konfigurasi revision ini 14, sedangkan yang di switch 1 itu cuman 13. Jadi efeknya tuh di ruangan yang switch ruangan 1 ini bakalan down servernya karena mengikuti switch yang ada di ruangan 2. Dan itu bahaya. Jadi untuk buat ngatasinnya itu ganti mode. Misal di sini tambahin lagi switch yang baru. Masuk, tunggu dulu bootingnya. Oke, sudah. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke VTP mode server. Lalu VTP domain refund. Terus tambahin password VTP password 123.
Lalu tambahkan VLAN 2. Lalu tambah lagi VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12. Ini mau tambahin sampai melebihi dari switch yang paling terbaru yang kita tambahkan tadi. 14, VLAN 15. Do show VTP status. Di 14 masih sama seperti yang tadi. Kita coba tambahin lagi VLAN 16. Do show VTP status. Nah, sudah 15 ini. Berarti udah lebih dari yang ini tadi. Kalau kita tambahin lagi di sini, nomor ini kita sambungin ke jaringan ini, maka semuanya itu bakal ngikutin yang ini. Nah, kita dulu VLAN-nya, do show VLAN. Nah, ini VLAN itu bakalan ikutin nih 16. Nah, kita buat dulu ke VTP mode transparan. Oh, sorry, typo sedikit. Ada sedikit typo. Oh, typo lagi, VTP mode transparan. Nah, sudah. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisinya tuh 0. Kenapa? Karena switch di mode transparan ini tuh istilahnya nggak mau ngikutin lah, ya itu maunya berdiri sendiri, nggak mau ikut orang lain lah. Jadi kalau kita sambungin di sini, yaitu nggak bakal mempengaruhi yang lain. Oke, kita tambahin. Ini konfigurasi lagi nih di sini. Interface FA01 switch mode terang.
ini apa berubah ini. So TV status di sini masih 14, jadi 3 dipengaruhi oleh yang 15 di sini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Itu kesimpulannya itu dimana configuration efisien paling tinggi itu yang bakalan diikuti oleh switch yang lainnya. Jadi kita harus berhati-hati dengan menambahkan switch configuration efisien yang tinggi. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.